Saya Nika Deli Taksimaningsih dari jurusan Food Entrepreneurship and Culinary Art Grup 1. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 tokoh entrepreneur. Yang pertama ada Conrad Hilton, founder Hotel Hilton. Yang kedua ada Raymond Kroc, founder McDonald. Yang ketiga ada Lee Byung-chul, founder Samsung. Jadi yang pertama ada Conrad Hilton. Conrad Hilton adalah seorang pebisnis hotel dari Amerika yang merupakan pendiri jaringan Hotel Hilton. Conrad Hilton dilahirkan pada 25 Desember 1887 di San Antonio, New Mexico dengan nama lengkap Conrad Nicholson Hilton. Sebelum Conrad Hilton menjadi seorang pebisnis hotel, karir Hilton bermula ketika dia mempunyai ide kenapa tidak menggunakan 5 atau 6 kamar di rumah kita dan mengubahnya menjadi ruang tidur seperti hotel. Dari ide tersebut, hanya dalam waktu 6 minggu, penginapan San Antonio sudah dikenal seluruh daerah, bahkan sampai sejauh Chicago. Kalau kamu harus singgahlah ke San Antonio dan menginaplah di penginapan Hilton. Itu kata orang-orang di sana. Satu pelajaran penting telah didapatkan Conrad Hilton. Ia selalu bekerja untuk mendirikan dan memakan Hotel Hilton. Hilton selalu menunjukkan sikap hormat kepada siapa saja yang dia hadapi. Dia juga salah satu prinsip yang dipegang oleh Hilton yaitu percayalah kepada cita-cita Anda, tujuan Anda, dan kepada Tuhan. Dari semua perjuangan Carlton Hilton mendirikan dan mengembangkan hotel-hotelnya, lalu muncullah hotel-hotel di mana-mana di luar negeri. Maka didirikanlah Hilton International Corporation pada tahun 1948. Badan ini berdiri sendiri terpisah dari badan induknya, tetapi Hilton memegang pimpinan sebagai presiden dan ketua direksi. Salah satu quotes dari Carlton Hilton, "Success seems to be connected with action. Successful men keep moving. They make mistakes but they don't quit." Dan yang kedua ada Raymond Kroc, adalah seorang pengusaha yang membeli McDonald's Corporation pada tahun 1955 dan menjadikannya sebagai restoran cepat saji terbesar di dunia. Beliau lebih dikenal dengan nama Ray Kroc. Ray Kroc lahir pada 5 Oktober 1902 dan meninggal pada 14 Januari 1984 pada usia 81 tahun. Ray Kroc membawa revolusi dalam industri makanan cepat saji dan menjadikan McDonald's sebagai rantai makanan cepat saji terbesar di dunia. Sempat disebut oleh Harvard Business School sebagai setara dengan sektor jasa dari Henry Ford. Ray Kroc memiliki awal kisah kesuksesan yang sederhana. Awalnya Ray Kroc menjual berbagai barang seperti cangkir, kertas, mixer milkshake sebelum melakukan kontak dengan McDonald bersaudara yang menjalankan usaha makanan cepat saji yang populer di California pada usia 51 tahun. Selanjutnya, Ray Kroc memperoleh waralaba McDonald's Corporation skala kecil dan mengubahnya menjadi salah satu perusahaan makan cepat saji paling sukses di dunia. Ray Kroc akhirnya membeli perusahaan tersebut pada usia 59 tahun. Dia juga menggunakan standarisasi untuk memastikan bahwa produk makanan McDonald terasa sama di semua gerai. Ray Kroc merevolusi industri restoran Amerika Serikat dengan sistem operasi dan pengiriman yang baru dan berkembang. Di akhir hidupnya, Ray Kroc memiliki 7.500 gerai McDonald's di seluruh dunia dengan penjualan kotor sebesar 8 miliar US dollar atau saat ini setara dengan 114 triliun. Dan ada quotes dari Ray Kroc yaitu, "If you love what you are doing and you always put the customer first, success will be yours." Dan ada quotes lainnya dari Ray Kroc yaitu, "The quality of a leader is reflected in the standard they set for themselves." Dan yang ketiga ada Lee Byung-chul, adalah pendiri grup Samsung yang saat ini perusahaannya berkembang menjadi perusahaan global bernama Samsung Electronics. Lee Byung-chul lahir 12 Februari 1910, putra dari keluarga kaya pemilik tanah dan sempat mengenyam pendidikan perkuliahan di Universitas Waseda Tokyo meskipun tidak sampai lulus. Produk pertama dari Samsung yaitu televisi hitam putih. Pada tahun 1980, perusahaan yang diakuisisi Hankook Tongsin Chonja di Gyeonggi mulai membuat perangkat telekomunikasi.
Produk awalnya adalah switchboard. Berawal dari produk tersebut, Samsung mulai memproduksi telepon dan akhirnya menjadi Samsung Mobile Phone Manufacturing. Dari pabrik tersebut, Samsung telah menghasilkan lebih dari 0,8 miliar ponsel. Pada tahun 1987, pendiri dan ketua Lee Byung-chul meninggal dan Kun Hee-lee mengambil alih sebagai ketua. Pada tahun 1990-an, Samsung mulai membangun pabrik memperluas secara global di Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, Thailand, Meksiko, Spanyol, dan Cina sampai 1997. Pada tahun 1997, hampir semua bisnis di Korea mengalami krisis besar dan tidak terkecuali Samsung. Mereka menjual beberapa unit bisnisnya dan meringankan utang dan merumahkan karyawan menjadi 5.000 karyawan. Namun berkat industri elektronik, mereka berhasil untuk bertahan dan terus berkembang hingga saat ini. Dan gaya leadership dari pendiri Samsung yang bisa kita contoh yaitu inovatif, membawa visi ke dalam kehidupan, mempunyai keberanian untuk berinisiatif. Sekian penjelasan video 3 tokoh entrepreneur dari saya. Terima kasih.